tazkir wa nafa'a ittiba' wa hadda wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a marratillahi wa qurbi sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis shaum. Sekarang membahas puasa itu kapan sah. Sahnya puasa itu bagaimana? Ai in tawaffarat hadhihi syurut sahha shaum. Jika syarat-syarat ini yang akan disebutkan itu semuanya ada, maka puasanya sah. Apa itu syaratnya? Wa hiya arba'atun. Yang pertama al-Islam. Yang pertama syarat sahnya puasa haruslah orang Islam. Fa yustaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Maka disyaratkan dia selama puasa haruslah menjadi orang Islam, jadi muslim. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau seandainya dia murtad lahdah walaupun sebentar, maka batal puasanya. Puasa mulai sahur Islam, tahu-tahu jam 3 dekat-dekat maghrib murtad dia. Bagaimana puasanya? Maka puasanya tidak sah, batal. Itu syarat yang pertama. Yang kedua al-aqlu, haruslah berakal. Fa yustaratu an yakuna aqilan jami'an nahar. Dia haruslah orang yang berakal jami'an nahar, sepanjang dia berpuasa. Falau jumna walau lahdah wahidatan batala shaumuhu. Kalau seandainya dia menjadi gila walaupun sebentar, maka batal puasanya. Tengah-tengah puasa tahu-tahu kepikiran karena banyak hutang akhirnya gila, maka bagaimana puasanya? Maka batal puasa. Wa amal ihma wa sukru fasayati tafsiluhu fi mutilatis shaum. Dan adapun kalau ihma, orang yang pingsan atau dia hilang akalnya karena mabuk, fasayati tafsiluhu akan dijelaskan secara terperinci di dalam bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu syarat yang kedua, haruslah berakal. Yang ketiga an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Ini untuk perempuan. Yang ketiga haruslah dia suci daripada haid dan nifas. Fa yastaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar. Perempuan haruslah ketika selama puasa itu haruslah dia suci. Suci dari apa? Dari haid dan nifas. Falau hadha fi akhir lahdah minan nahar batala shaumuha. Kalau seandainya dia haid di akhir daripada hampir dekat-dekat buka puasa azan maghrib kurang 5 menit, tahu-tahu dia haid, bagaimana? Batala shaumuha, maka batal puasanya. Wakadzalika law taharat asna'uhu walakin yusannu lahal imsak. Dan begitu juga apabila law taharat asna'uhu, perempuan ini suci di pertengahan puasa. Mulai pertamanya ini sudah ada niatan puasa. Kenapa? Karena ini lagi haid. Tahu-tahu ketika zuhur dia suci. Bagaimana? Walakin yusannu lahal imsak, maka dia disunahkan untuk imsak, menahan makan dan minum. Bukan puasa ya, hanya menahan dan minum, sunnah. Yang keempat syarat sahnya puasa al-ilmu biqaumil waqti qabilan lis-shaum. Dia harus mengetahui bahwasanya waktu itu yang dia mengerjakan puasa itu qabilan lis-shaum, menerima daripada puasa. Apa maksudnya? Ai ayya'lama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu yasimu fihi shaum. Dia mengetahui bahwasanya hari yang dia ingin puasai itu
sah daripada untuk berpuasa. Bukan bi'an yakun minal ayyam allati nuhiyya anisya fiha. Bukan hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Tahu-tahu mau puasa, besok saya mau puasa. Tidak tahu harinya, tidak tahu waktunya. Ketika esok hari dia tahu, sekarang hari Raya Idul Fitri, bagaimana puasanya? Maka puasanya tidak sah. Karena apa? Puasa ketika dua Id adalah haram dan tidak sah. Itu adalah syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua akal, berakal, yang ketiga suci daripada haid dan nifas, yang keempat dia mengetahui bahwasanya puasanya itu adalah hari-hari yang tidak diharamkan. Kemudian suruh wujud bisawm, syarat-syarat diwajibkannya puasa. Untuk siapa? Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum. Jika syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib puasa. Apa syaratnya? Wa ya khamsa, ada 5. Yang pertama Islam, haruslah orang Islam. Fala yukhatabu bihil kafir di dunia. Maka orang kafir di dunia tidak ada khatab, tidak ada tanggungan di dunia. Orang kafir di dunia tidak ada beban kewajiban puasa. Akan tetapi nanti di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban karena meninggalkan puasa. Karena dalam ayat masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Mereka orang kafir ditanyai, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam yakum minal musallin. Dulu kami di dunia tidak sholat. Ini menerangkan bahwa orang kafir tidak wajib puasa di dunia, akan tetapi ketika di akhirat nanti akan diadab karena meninggalkan puasa atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa amal murtad, maka orang kafir ya, maka semakin usianya lama hidup di dunia orang kafir, maka akan semakin banyak adabnya di akhirat kelak. Kenapa? Semakin lama dia hidup di dunia berarti semakin banyak kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan. Hidup 80 tahun ya. Berapa kali sholat yang ia tinggalkan? Berapa kali puasa yang ia tinggalkan? Wa amal murtad, ada lagi kalau murtad. Wa amal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-islam tahlidan alaihi. Kalau orang murtad wajib dia untuk mengqadha jika dia kembali kepada Islam. Wajib untuk mengqadhanya. 10 tahun murtad berarti dia wajib untuk mengqadha 10 tahun puasa. 10 tahun murtad berarti dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Beda halnya kalau orang kafir mulai lahir, ketika masuk Islam tidak ada kewajiban untuk qadha. Kalau orang murtad wajib untuk mengqadha apa yang ia tinggalkan selama dia dalam keadaan murtad. Itu ya syarat yang pertama, haruslah orang Islam. Ya, orang kafir tidak bisa. Saya jaga-jaga, siapa tahu agama Islam itu betul, jadi saya puasa. Bagaimana puasanya? Tidak sah karena haruslah Islam. Wa may yattakhidh ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa orang yang memeluk ajaran selain Islam, maka amalannya tidak akan diterima. Sama halnya ketika ente mau ke bioskop, apa yang diperlukan? Harus punya tiket.
Kalau ente ke bioskop gak punya tiket ya dikira orang gila. Mau apa? Mau nerobos. Puasa harus punya tiketnya. Apa? Yaitu syahadat, harus masuk Islam dulu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua at-taklif. Apa itu taklif? An yakuna balighan aqilan. Dia haruslah balik dan berakal. Anak kecil bagaimana? Wa amasabiyu fayajibu ala waliyi amrihi an yamurahu bisawmi li sab'i sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqa. Anak kecil belum balik. Bagaimana? Fayajibu ala waliyi amrihi, maka wajib untuk orang tuanya atau yang mengurusi anak tersebut ayamurahu bisawm, wajib untuk menyuruh anak ini untuk puasa. Kapan? Nisab isnin, ketika dia menginjak umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun diajarkan puasa, walaupun puasanya hanya setengah hari sampai zuhur. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin. Ketika umur 7 tahun disuruh puasa. Menginjak umur 10 tahun tidak mau puasa, bagaimana? Yadribahu, maka orang tuanya wajib memukul anaknya. In atabahu, wajib memukul anaknya. Syarat yang ketiga al-itaqah, ay al-qudrah alaih, haruslah dia mampu untuk mengerjakan puasa. Wal itaqah takunu hissan wa syar'an. Itaqah mampu itu menurut hissan dan syar'an. Apa itu hissan? Yang pertama, hissan fala yajibu ala syaihil harim, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta, bentar lagi hidupnya tidak lama. Atau kata orang-orang apa? Yang sudah bau tanah, maka tidak wajib puasa. Wal marid alladzi la yurjabuhu, dan orang yang sakit. Sakit yang apa? Alladzi la yurjabuhu, yang mana penyakitnya sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dokter sudah memvonis ini penyakit tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Itu yang bisa. Yang kedua, mampu menurut syariat. Apa? Fala yajibu 'alal haid wan nifasa, maka tidak wajib puasa untuk orang yang haid dan nifas. Untuk orang yang haid dan nifas tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat, as-sihah. As-sihah, haruslah sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Sakit yang seperti apa? Ada pengertian sakit yang seperti apa. Jangan nanti hanya sakit pusing, hanya sakit pilek gak mau puasa. Sakit yang seperti apa? Tidak apa yang memperbolehkan tidak berpuasa. Wadhabitul maradil mubihil fitri. Pengertian sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu apa? Huwallazi yukhafu minhul halak aw ta'khurus syifa aw ziyadatul marad. Seperti apa sakitnya? Huwallazi yukhafu minhul halak. Penyakitnya, sakit yang mana ditakutkan daripada penyakit itu al-halak, kebinasaan. Saya kalau puasa ini bisa-bisa saya meninggal, misalnya. Atau penyembuhannya akan lama. Saya kalau puasa ini sembuhnya akan lama, bisa-bisa bertahun-tahun. Ziyadatul marad, atau bertambah sakit. Saya kalau puasa akan tambah sakit, misalnya.
maka itu adalah penyakit-penyakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Wadzalika ma yusamma mahdurat tayammum, ya. Dan itu ma yusamma disebut dengan mahdurat tayammum, penyakit-penyakit yang bisa kalau di bab tayammum yang bisa yang diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kelima, sekarang yang kelima, syarat yang terakhir daripada wajibnya puasa. Al-iqamah, haruslah dia iqamah, menetap, bukan musafir. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan, maka tidak wajib bagi orang yang musafir. Musafir yang apa? Alladzi yusafiru safaran tawilan, musafir yang berpergi dengan bepergian yang jauh. Bepergian yang jauh itu jaraknya berapa? Yaitu 82 km. Misalnya sini sampai apa? 82. Sampai 10 enggak sampai? Enggak sampai. Sampai Grogot misalnya. Atau Surabaya sampai Jakarta, itu lebih daripada 82 km. Maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mubahan, haruslah bepergian yang mubah, yang tidak diharapkan. Saya mau musafir ke Jakarta, tujuannya apa? Saya mau ke diskotik. Ya tidak bisa, haram ente. Rosa itu ar-rosatul latunatu bil ma'asi, rosa itu tidak bisa keringanan, tidak bisa diperuntukkan untuk orang yang bermaksiat. Mau ke Jakarta tujuannya apa? Mau berdagang di sana. Oh, berarti tidak apa-apa, tidak puasa. Wa istaratu li jawazil fitri fi safar. Tapi ada syaratnya. Kapan dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya ketika bepergian? An yusafira qabla tulu'il fajr. Dia bepergian qabla tulu'il fajr, sebelum matahari terbit atau sebelum waktu subuh. Adzan subuh waktu terbitnya matahari jam 4, dia bepergian jam 3. Jaraknya sudah melebihi 82 km, maka dia tidak apa-apa untuk membatalkan puasanya. Haruslah sebelum terbitnya matahari. Sama halnya seperti kewajibannya sholat Jumat. Sholat Jumat tidak apa-apa ditinggalkan apabila dia bepergian sebelum terbitnya matahari. Wal afdal as-shaum lil musafir, akan tapi afdalnya as-shaum, puasa lil musafir, bagi orang yang musafir. In lam yashqa alaihi, jika dia tidak keberatan, ya. Jika dia tidak keberatan, ya. Dulu kalau musafir itu adalah susahnya setengah mati, sampai dikatakan as-safar qit'atun minal adab, bepergian itu seperti potongan daripada adab, sebagian daripada adab. Kenapa? Susahnya naik kendaraan, ya. Kalau sekarang enak, naik misalnya naik unta, belum lagi kena sinar matahari, belum lagi bawa bekalnya. Afdolnya puasa apabila dia tidak keberatan. Fa syaqqa fal fitru afdol. Kalau seandainya dia syaqqa, keletihan, fal fitru afdol, maka dia membatalkan puasanya lebih utama. Kalau sekarang kan enak, bepergian naik mobil, malah bepergian itu musafir apa? Digunakan untuk pariwisata, enak. Di mobil ada lagunya, AC-nya, belum lagi makanan yang didapatkan tidak seperti kita tinggal di rumah. Itu sekarang, kalau dulu susah. Puasa lebih afdal jika puasanya tidak mengganggu dia. Arkanus shaum, rukun-rukun puasa,